Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balapmania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Di pembahasan admin di video kali ini ya Sob, admin akan membahas mengenai pembalap binaan dari Yamaha Indonesia. Kalau sebelumnya di beberapa video admin ya Sob, admin sering membahas mengenai pembalap binaan dari Honda Indonesia, yaitu Astra Honda Racing Team, yang diorbitkan ke ajang balapan tingkat Eropa hingga yang sudah balapan di ajang balapan Grand Prix. Tetapi kali ini admin akan mengangkat ataupun mengulas mengenai pembalap binaan dari Yamaha Indonesia yang berlaga di ajang balapan dunia, yaitu di kategori Super Sport. Karena menurut admin ya, untuk saat ini sampai dengan saat inilah, bukan saat ini saja ya Sob, tapi dari musim-musim sebelumnya juga ya, ketika pembalap berlaga di ajang balapan dunia Super Sport, pembalap ini jarang sekali diperhatikan. Dan memang untuk pembalap yang diperhatikan, apalagi pembalap binaan dari Indonesia ya Sob, biasanya itu adalah pembalap yang diorbitkan ke ajang balapan program Road to MotoGP ataupun yang sudah sampai di ajang balapan Grand Prix-nya Sob. Nah, itu sudah ditunjukkan oleh Astra Honda Racing Team melalui pembalap binaan mereka yang diikutsertakan pada program Road to MotoGP dari Asia Talent Cup, kemudian di ajang balapan Eropanya ya, di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup dan juga Junior GP, dan baru tahun ini akan ada kategori baru yang diikuti oleh pembalap binaan dari Astra Honda Racing Team, yaitu di kategori European Talent Cup. Nah, dari sini kita melihat bagaimana pembalap Honda memang diperhatikan ya Sob, karena memang jenjang mereka ini adalah ke MotoGP. Oleh karena itu menurut admin tidak kalah pentingnya juga kita memperhatikan pembalap binaan dari Yamaha Indonesia yang berlaga di ajang balapan dunia juga Sob. Jadi ini sama ya Sob, sama-sama levelnya balapan dunia. Namun memang untuk motor yang digunakan, kalau di balapan Super Sport sendiri adalah motor produksi massal, sedangkan kalau di ajang balapan Grand Prix menggunakan motor prototipe. Jadi tentu saja untuk kastanya ini dari kelas Super Sport masih kalah satu tingkat dari kasta di ajang balapan Grand Prix. Nah Sob, untuk tahun 2025 ini di ajang balapan dunia Super Sport kita memiliki 3 pembalap Indonesia ya, yaitu di kategori Super Sport 300 dan juga di kategori Super Sportnya. Kalau di kategori Super Sport 300-nya itu ada Felix Putra Mulia dan juga M. Fairozi, sedangkan di kategori Super Sportnya sendiri adalah Aldi Satya Mahendra, dan semuanya adalah pembalap binaan dari Yamaha Indonesia. Sebenarnya ada satu lagi ya Sob, yaitu Are Agaska yang berlaga di ajang balapan Yamaha R3 Blue Crew. Oke, sorry ya admin tadi sampai kelupaan menyebutkan nama Are Agaska, karena untuk Yamaha R3 Blue Crew sendiri sudah masuk di dalam kategori ajang balapan dunia dan menjadi salah satu rangkaian di dalam balapan di kategori Superbike. Tetapi memang tidak full series untuk ajang balapan Yamaha R3 Blue Crew ini mengikuti kalender dari ajang balapan dunia Superbike ataupun Super Sport. Oke Sob, kita kembali lagi mengenai pembalap Yamaha Indonesia. Kali ini admin akan fokuskan mengenai Aldi Satya Mahendra ya. Karena kenapa admin ingin memfokuskan ke Aldi Satya Mahendra? Tentu saja karena Aldi ini adalah salah satu pembalap berbakat dari Indonesia yang sudah mencatatkan sejarah baru untuk Indonesia sebagai pembalap Indonesia pertama yang berhasil meraih gelar juara dunia di kategori Super Sport 300, yang mana pencapaian ini belum pernah sama sekali diraih oleh pembalap Indonesia manapun. Namun sayangnya memang karena level dari balapan Super Sport ini masih belum terlalu diperhatikan, padahal levelnya sudah di tingkatan dunia ya Sob. Oleh karena itu dari sini admin ingin selalu mengulas tentang pembalap binaan dari Yamaha Indonesia yang berlaga di ajang balapan dunia Super Sport. Ya harapannya semoga nanti Yamaha Indonesia juga suatu saat ya bisa memprioritaskan juga untuk pembalap binaan mereka bisa mengikuti program Road to MotoGP, dan nantinya kita akan melihat pembalap-pembalap binaan Yamaha dan juga pembalap binaan Honda dari Indonesia ya bisa berlaga di ajang balapan Grand Prix, sama-sama membela merah putih di ajang balapan Grand Prix. Amin ya Sob, semoga saja suatu saat nanti kolaborasi Yamaha dan Honda kita akan melihatnya di ajang balapan Grand Prix. Oke, tetapi saat ini memang untuk dilemanya ya masih seperti itu untuk pembinaan dari pembalap dari binaan dari Yamaha Indonesia ya. Mereka apabila dibina oleh Yamaha Indonesia memang jenjangnya adalah ke balapan dunia Super Sport. Nah, untuk Aldi sendiri yang sudah balapan dunia Super Sport di tahun 2025 ini ya Sob, tentu saja sudah balapan di level jenjang yang lebih tinggi lagi. Kalau di tahun sebelumnya Aldi itu balapan di Super Sport 300, kalau di Grand Prix-nya itu ibaratnya di kelas Moto3-nya ya Sob. Nah, di tahun 2025 ini Aldi balapan di kategori Super Sport yang kalau di Grand Prix-nya itu ibaratnya di kelas Moto2, yaitu Mario Aji ya, pembalap Indonesia yang berlaga di kelas Moto2.
pada tahun 2025 ini, dan 2024 menjadi musim perdana dari Aji balapan di kategori Super Sport. Nah, Aldi di kategori Super Sportnya sendiri sama halnya seperti kelas Moto2, namun ya di kelas superbike-nya ya sob, menggunakan motor produksi massal. Walaupun menggunakan motor produksi massal, tentu level persaingannya juga cukup tinggi ya sob, karena untuk ajang balapan Super Sport sendiri akan mempertarungkan semua pembalap di seluruh dunia yang memang tentu saja sudah memiliki kualifikasi untuk berlaga di ajang balapan dunia di tingkatan ini ya sob. Jadi tentu saja tidak akan mudah bagi Aldi walaupun dia menggunakan motor Super Sport, menggunakan Yamaha R9, motor produksi massal dari Yamaha. Tetapi level persaingannya seperti yang Amin katakan tadi, tentu saja tidak akan mudah bagi Aldi sendiri walaupun sudah meraih gelar juara dunia di kategori Super Sport 300. Namun lonjakan dari Super Sport 300 di mana Aldi menggunakan Yamaha R3 dan melonjak ke Yamaha R9 di kategori Super Sport, tentu saja proses adaptasinya ini tidak bisa langsung instan ya sob. Walaupun kita sudah melihat Aldi memiliki skill dan juga memiliki kemampuan, tetapi jam terbang tidak bisa bohong sob. Jam terbang Aldi sama sekali belum pernah balapan menggunakan motor Super Sport, baik di balapan Asia, maksudnya Super Sport di kategori menengahnya ya sob. Di Asia itu masih menggunakan Yamaha R6 untuk balapan di Asia Road Racing Championship-nya sob, di kategori Super Sport 600. Nah, Aldi pada saat balapan di Asia belum mencapai ke level ini. Namun ketika Aldi balapan di level dunia, Aldi ini memiliki potensi, memiliki peluang untuk balapan di kategori menengah. Nah, ketika Aldi diorbitkan ke kategori menengah ini, Aldi langsung melonjak menggunakan Yamaha R9. Untuk ajang balapan dunianya sendiri ya, Yamaha memilih menggunakan Yamaha R9, tidak seperti di ajang balapan Asia Road Racing Championship di mana mereka masih menggunakan Yamaha R9. Nah, kenapa Yamaha akhirnya memutuskan untuk ajang balapan dunia mereka menggunakan Yamaha R9? Karena tentu saja untuk bisa melawan tim-tim lain ataupun pabrikan-pabrikan lain yang di sini dari segi regulasinya ya diperbolehkan untuk menggunakan mesin yang cukup besar seperti Ducati Panigale V2 yang mesinnya itu lebih kurang 900 cc. Kemudian ada juga MV Agusta. Kalau MV Agusta mungkin mesinnya tidak jauh lebih besar daripada Yamaha R9 sendiri ya sob, dan juga ada Kawasaki. Kemudian ada juga Honda CBR dan juga ada Triumph kalau tidak salah admin ya sob, balapan di kategori Super Sport. Namun kalau di admin lihat ya untuk kategori Super Sport ini memang Ducati lah yang memiliki power mesin yang lebih tinggi, dan di sini tentu saja diatur oleh regulasi. Walaupun mesinnya lebih besar dengan kapasitas cc yang berbeda, tetapi regulasinya tentu saja membuat keseimbangan untuk semua tim, semua pabrikan di kategori Super Sport. Oleh karena itu, lonjakan yang dilakukan oleh Aldi di tahun ini menggunakan Yamaha R9 tentu saja membuat khawatir. Kalau menurut admin ya, membuat khawatir karena apakah Aldi ini akan bisa ataupun mampu bersaing di kategori Super Sport ini, yang sebelumnya Aldi belum pernah sama sekali memiliki jam terbang balapan di kategori Super Sport ini. Tentu saja dari Yamaha Indonesia ataupun tim Yamaha Blue Crew sendiri ya, menargetkan Aldi ini paling tidak ya bisa finish di zona poin pada tahun 2025 ini. Sehingga mungkin target untuk Aldi di tahun 2025 ini sebagai pembalap rookie di kategori Super Sport tidaklah muluk-muluk ya sob ya, paling tidak bisa meraih poin di kategori ini sampai dengan akhir musim 2025. Dan di awal ronde, di tiga ronde awal ya, dari balapan kemarin di Phillip Island, kemudian di Portugal, dan yang terakhir kemarin balapannya itu di Belanda, di Assen di Belanda, Aldi sudah mengumpulkan 20 poin. Dan mungkin ini adalah ekspektasi yang cukup tinggi dari Aldi, karena sebelumnya mungkin Aldi hanya ditargetkan ya paling tidak lah bisa meraih 1 ataupun 2 poin ya di ajang balapan dunia Super Sport, karena Aldi dari segi jam terbangnya masih kurang. Namun Aldi membuktikan di 3 ronde awal dia sudah bisa mengumpulkan 20 poin. Tentu saja capaian 20 poin dari Aldi ini di 3 ronde awal adalah suatu pencapaian yang sangat baik kalau menurut admin ya, untuk salah satu pembalap yang baru di kategori Super Sport ini, pembalap rookie di kategori Super Sport ini. Bahkan dengan pencapaian Aldi tersebut ya sob, Aldi mendapatkan pujian dari dari Nicolo Canepa. Nah, Nicolo Canepa sendiri adalah Yamaha Motor Europe Road Racing Sporting Manager. Jadi Sporting Manager dari Yamaha Eropa sendiri sob, yang langsung memberikan pujian kepada Aldi. Sebelumnya admin pernah membahas ya sob, kalau Aldi ini mendapatkan pujian dari bos Yamaha Indonesia, kemudian dari
Yamaha Evan Bros Racing Team sendiri, tim yang dibela oleh Aldi ya sob. Tetapi kali ini ternyata dari sporting manager Yamaha Eropa langsung memberikan pujian kepada Aldi sob. Jadi penampilan Aldi kemarin sudah mencuri perhatian dari pembalap di Eropa, tentu saja dari Yamaha Eropanya sendiri ya sob. Karena Aldi menunjukkan bahwa memang dirinya memiliki potensi untuk bisa membela Yamaha di ajang balapan yang lebih tinggi lagi. Jadi bisa saja Aldi akan naik ke Superbike dengan membela Yamaha. Walaupun nantinya Aldi tidak bisa balapan di Grand Prix ya, kalau misalnya tidak memiliki peluang di Grand Prix sob, ya paling tidak ya kalau menurut admin Aldi bisa menargetkan dirinya untuk balapan di kelas utama Superbike. Karena kalau untuk saat ini admin melihat Yamaha sudah mulai menunjukkan potensi atau sudah mulai kembali ke barisan depan yang sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya, di musim balap sebelumnya, dengan penampilan buruk Yamaha di ajang balapan Grand Prix diikuti juga oleh penampilan buruk Yamaha di ajang balapan dunia lainnya seperti di ajang balapan dunia Superbike dan juga Supersport. Tetapi dari 3 ronde awal ajang balapan dunia Supersport dan juga ajang balapan dunia Superbike di kelas utamanya ya sob, Yamaha sudah menunjukkan bagaimana mereka sudah mulai kembali ke jalur yang tepat, ke jalur juara. Dari ronde awal kemarin baik di kelas Supersport ya sob, kita melihat pembalap Yamaha sudah berhasil konsisten meraih podium. Begitu juga di kategori Superbike-nya kita melihat yang sebelumnya Yamaha selalu saja kalah dengan Ducati, kemudian kalah dengan BMW ya sob, bahkan yang mana BMW ini pernah diremehkan, tetapi di tangan Toprak BMW menjadi monster di ajang balapan dunia Superbike. Dan kali ini di tahun 2025 kembali lagi Yamaha kembali kepada tracknya dengan berhasil konsisten meraih podium ataupun konsisten berada di barisan depan dari ronde pertama, kedua, dan ketiga. Nah ini juga ditunjukkan oleh pembalap-balap Yamaha di kelas Supersport. Oleh karena itu, jika nantinya Aldi masih tetap bertahan di Yamaha dan direkrut oleh Yamaha Eropa untuk membela Yamaha di ajang balapan dunia di kategori Superbike-nya esok, tentu akan menjadi suatu kebanggaan karena belum pernah ada pembalap Indonesia yang bisa sampai di kelas utama di ajang balapan dunia di kategori Superbike. Namun masih kembali ya kalau menurut admin setidaknya lah ini masih kembali lagi sob. Harapannya admin masih tetap pengen Aldi itu balapan di Grand Prix supaya mendapatkan perhatian yang lebih. Karena memang sob, skill dari Aldi dan juga kemampuan Aldi ini adalah suatu skill dan juga kemampuan yang spesial yang lahir dari Indonesia. Sehingga sungguh sangat sayang jika kita tidak memperhatikan Aldi yang sudah bisa mengharumkan Indonesia di level dunia. Ya memang sayangnya saja Aldi ini balapan di Supersport di kategori Superbike sehingga memang perhatiannya ini masih cukup sedikit dibandingkan dengan pembalap-pembalap yang diorbitkan di program Road to MotoGP. Oke sob, jadi admin akan menyampaikan ya bagaimana tanggapan dari Nicolo Canepa selaku sporting manager divisi racingnya Yamaha Eropa ini sob, yang memberikan pujian kepada Aldi. Nicolo Canepa sendiri ini adalah mantan pembalap ya, mantan pembalap di MotoGP, kemudian di Superbike, kemudian di Moto2. Jadi ini adalah pembalap yang sudah sangat berpengalaman, pernah membela Ducati juga. Jadi tentunya penilaian dari Nicolo Canepa terhadap Aldi ini bukanlah penilaian yang sembarangan ya sob, karena dari segi pengalamannya tentu saja dia bisa menilai pembalap ini memiliki skill ataupun kemampuan yang memang luar biasa ataukah hanya biasa saja. Dan di sini kita melihat bagaimana Nicolo Canepa menilai Aldi ini memiliki kemampuan yang luar biasa. Ini dapat kita lihat dari pernyataan yang disampaikan oleh Nicolo Canepa sesaat setelah balapan di Assen Belanda kemarin ya. Berikut pernyataan dari Nicolo Canepa. Menurut saya kemajuan terbesar dari akhir pekan ini adalah Aldi Mahendra. Luar biasa sob. Kemajuan terbesar dari akhir pekan ini, maksudnya kemajuan terbesar dari balapan di Assen Belanda kemarin. Nicolo Canepa mengatakan kemajuan terbesar dari Yamaha pada akhir pekan kemarin, balapan di Assen kemarin itu adalah Aldi Mahendra. Luar biasa kan? Sampai dikatakan kemajuan terbesar. Nah oke, kita lanjut ya sob. Menurut saya kemajuan terbesar dari akhir pekan ini adalah Aldi Mahendra, tim Yamaha Blue Crew Evan Bros. Ia berkembang di setiap putaran, di setiap sesi yang ia jalani dan senang melihatnya bertarung di grup terdepan. Begitu kata Nicolo Canepa. Dan lebih lanjut lagi ditambahkan oleh Nicolo Canepa ya sob. Iya, Aldi Mahendra maksudnya ya sob, masih muda dan masih banyak yang harus dipelajari. Dengan melompat di R9 dibandingkan dengan R3, tetapi ia memiliki kecepatan yang luar biasa. Puji Nicolo Canepa. Nah dari sini sob, coba kita simpulkan ya.
tentang pernyataan dari Niccolò Canepa ini, di mana tadi Niccolò Canepa mengatakan kemajuan terbesar dari Yamaha pada saat akhir pekan kemarin di Assen bukanlah terdapat dari pembalap lainnya seperti Chan Onchu yang berhasil meraih podium, ataupun beberapa pembalap lainnya yang menunjukkan potensi bisa finish di top 5 ataupun top 10. Tapi kemajuan terbesarnya itu adalah Aldi Mahendra. Jadi Aldi Mahendra ini seperti patokan dari Yamaha Eropa untuk kemajuan dari Yamaha di ajang balapan dunia Supersport. Yang wajar saja ya sob kalau mereka menilai Aldi adalah patokan untuk kemajuan dari Yamaha, karena Aldi adalah pembalap baru di kategori ini. Tetapi kemarin Aldi sudah bisa menunjukkan, walaupun sebagai pembalap rookie, di 3 ronde awal saja ya sob, butuh 3 ronde saja Aldi sudah bisa bersaing di grup terdepan. Dan memang di sini Niccolò Canepa menilai Aldi memiliki kemampuan kecepatan yang luar biasa. Oleh karena itu bisa jadi ya sob, Yamaha Eropa akan memasukkan Aldi di dalam radar mereka ya sob, untuk kedepannya bisa membela Yamaha di ajang balapan dunia Superbike. Bukan tidak mungkin ya sob, karena mereka sudah menilai penampilan Aldi ini memang dari setiap sesinya, setiap rondenya semakin meningkat. Dan ini semoga saja diikuti juga oleh Aldi dengan terus menunjukkan peningkatan di ronde-ronde selanjutnya di ajang balapan dunia Supersport ya sob. Dan admin juga berharap mungkin saja ya sob, bisa saja nih Yamaha Eropa, bisa saja mereka itu akan mengorbitkan Aldi ke ajang balapan dunia Moto2 di Grand Prix-nya, karena memang ada juga tim Moto2 di kelas tim Yamaha di kelas Moto2 ya, yaitu Yamaha Blue Crew ya, Yamaha Blue Crew. Nah, bisa saja nanti di tahun 2026 jika memang Aldi menunjukkan penampilan yang luar biasa di tahun ini dengan usianya yang sangat muda, pastinya mereka juga memikirkan Aldi untuk bisa sampai ke level Grand Prix dan nantinya bisa mengharumkan nama Yamaha di ajang balapan Grand Prix. Karena kita bisa melihat di sini sob, ada beberapa pembalap seperti Rinaldi. Ini adalah pembalap yang sudah pernah balapan di Superbike. Tetapi kemarin di Supersport kita melihat Rinaldi yang seharusnya ini menjadi harapan dari Yamaha untuk bisa mengembangkan Yamaha R9, tetapi masih saja kesulitan untuk finish di posisi 10 besar. Beberapa kali dari ronde 1, 2, dan ketiga palingan Rinaldi ini, Michael Ruben Rinaldi ya, bisa finish di posisi 15 besar ataupun 10 besarnya. Malahan kemajuan kemajuan pesat yang ditunjukkan itu adalah dari Aldi Mahendra. Begitu juga dengan pembalap Yamaha lainnya ya sob, ada beberapa pembalap Yamaha lainnya kita melihat mereka juga performnya mungkin masih biasa-biasa saja, tetapi Aldi sebagai pembalap rookie menunjukkan peningkatan dari setiap rondenya, dari setiap sesinya. Oleh karena itu, ini adalah sebuah kabar baik bagi Aldi, dan juga kabar ini harus bisa Aldi pertahankan di tahun 2025 ini dengan menunjukkan penampilan yang terus semakin membaik dari ronde-ronde selanjutnya di ajang balapan dunia Supersport. Nah sob, jadi begitu ya kalau menurut admin dan juga beberapa pernyataan yang disampaikan oleh pihak-pihak di Eropa tadi ya sob, yaitu divisi racing dari Yamaha Eropa yang mengatakan Aldi tadi adalah satu kemajuan terbesar dari Yamaha. Dan tentu saja Aldi adalah menjadi salah satu pembalap harapan Yamaha juga ya ke depannya, yang akan bisa mengharumkan nama Yamaha di tingkatan dunia. Jadi Aldi ini sekarang bukanlah lagi hanya menjadi pembalap kebanggaan Indonesia, tetapi juga sudah menjadi pembalap kebanggaan dari Yamaha Eropa. Oke sob, jadi itu saja ya menurut admin pembahasan admin di kali ini. Selanjutnya admin masih akan membahas mengenai pembalap-pembalap Indonesia lainnya, dan kita terus dukung untuk pembalap-pembalap Indonesia lainnya. Ini admin kenapa jadi agak keselak ini sob. Oke, kita terus dukung ya untuk pembalap-pembalap Indonesia lainnya yang sedang berproses untuk terus mengharumkan nama Indonesia di tingkatan dunia. Nah sob, jadi sampai di sini dulu pembahasan dari admin. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya sob, karena admin adalah tempatnya kesalahan, sedangkan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.